Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal nyelami pikirannya David Blaine ya, pesulap yang terkenal banget sama aksi ketahanan ekstrimnya itu. Kita ambil dari wawancara dia di YouTube. Iya, kita mau coba gali nih kutipan-kutipan kunci soal gimana dia bisa menembus batas kemampuan manusia. Siap-siap ya, Anda. Soalnya kita bakal ngomongin mulai dari puasa 44 hari dalam kotak itu. Gila sih. Terus nahan napas lebih dari 20 menit. Ya, sampai duduk sama ular paling mematikan. Oke deh, ayo kita mulai bedah ini. Jadi misi kita kali ini ya, mencoba memahami apa sih yang sebenarnya mendorong Blaine melakukan aksi-aksi berbahaya itu. Terus filosofinya dia soal zona nyaman. Dan yang penting juga, apa yang bisa Anda petik gitu kan, soal potensi manusia, fisik maupun mental, dari pengalaman dia yang ya luar biasa ini. Betul. Houdini. Iya. Dan ibunya katanya suportif banget. Merasa apapun yang Blaine lakuin tuh, wah, indah gitu. Tapi terus dia geser kan, fokusnya jadi beda. Bukan lagi trik sulap, tapi aksi fisik yang kata dia terasa nyata. Kok bisa gitu ya pergeserannya drastis banget? Kayaknya ya pergeseran itu datang dari keinginan dia buat nguji sesuatu yang otentik, bukan cuma ilusi atau persepsi aja. Nah, ini yang akhirnya bawa dia ke aksi-aksi gila kayak puasa 44 hari di London Box itu. Yang di dalam kotak kaca itu ya? Iya, motivasinya tuh selain komitmen publik biar nggak bisa mundur, katanya juga terinspirasi dari buku Siddhartha. Tahu kan, karya Hess? Oh, yang soal pencarian spiritual itu ya? Betul, sama para yogi juga. Dia bilang, di dalam kotak itu kesadarannya jadi super tajam. Istilahnya dia hyper aware. Hyper aware. Dalam kondisi kelaparan gitu. Gimana rasanya tuh? Pasti sengsara juga kan badannya? Tentu, dia ngaku merasa terhubung banget secara emosional sama orang di luar, tapi ya fisiknya menderita. Ada sensasi aneh kayak rasa buah pir di mulutnya karena lapar, terus jantungnya juga deg-degan kenceng. Wah. Konsekuensinya juga lumayan parah loh. Katanya metabolismenya rusak permanen, bahkan hampir gagal organ. Makanya dia bilang nggak akan pernah mau ngulangin lagi. Ini nunjukin ada batas fisik yang emang nyata. Gila sih. Nah, terus ada lagi aksi nahan napas itu. Lebih dari 20 menit. Apa yang dia rasain waktu itu? Kalau puasa tadi bikin hyper aware, yang ini gimana? Nah, ini justru agak beda. Dia malah ngegambarin rasanya tuh damai total, sampai lupa waktu gitu. Padahal kalau dilihat secara fisiologis ya, tubuhnya itu udah masuk mode bertahan hidup yang ekstrim banget. Maksudnya? Detak jantungnya itu turun drastis, sampai cuma 8 denyut per menit. Ini kan gila ya. Tapi ini sekaligus membuka wawasan kalau tubuh kita tuh sebenarnya punya potensi yang di luar pemahaman medis standar. Contohnya? Kayak ada kasus anak yang katanya selamat setelah 45 menit di bawah lapisan es. Jadi kemampuan adaptasi tubuh kita itu, wah, luar biasa sebenarnya. Benar-benar di luar nalar sih itu. Dia juga kan pernah melakukan hal kayak nusuk hidung pakai pisau atau lengan pakai tusuk es. Itu kan bahaya banget, dekat saraf. Betul, risikonya tinggi banget. Dia tuh belajar teknik ini dari penampil lain. Ada yang di India, ada yang di Brazil. Kuncinya, kata Blaine, itu di kepercayaan. Kepercayaan mutlak sama mentor atau guru yang ngajarin. Oh, jadi bukan cuma nekat aja ya? Bukan, sama penerimaan total pas melakukannya. Jadi, ini bukan soal berani nggak berani aja, tapi lebih ke soal keyakinan dan semacam penyerahan diri pada prosesnya, gitu. Kepercayaan sama ketenangan ini juga kayaknya jadi kunci pas dia duduk sama 6 ular Black Mamba itu ya. Dia bilang itu hal paling menakutkan yang pernah dia lakuin. Tepat sekali. Kepercayaan penuh sama pemandunya, namanya Neville, sama kemampuan dia buat tetap tenang total. Itu segalanya. Aksi itu kayak nunjukin gimana energi kita, ketenangan kita, bisa banget ngaruh ke reaksi hewan liar. Jadi si Neville ini emang mau buktiin kalau Mamba nggak akan nyerang kalau nggak merasa terancam. Iya, gitu. Kontrol mentalnya Blaine di situ pasti luar biasa banget. Nah, kontrol mental yang luar biasa ini kayaknya nyambung banget ya sama filosofi utamanya dia. Comfort is killing you. Ah, iya. Kenyamanan itu musuh kemajuan. Ketidaknyamanan mental atau sosial kayak public speaking itu bisa jadi tantangan yang lebih gede buat dia. Jadi, mendorong batas itu sifatnya personal banget ya? Iya, pertumbuhan itu terjadi pas kita ngadepin apa yang bikin kita nggak nyaman, sekecil apapun itu. Mungkin buat Anda beda lagi tantangannya. Tapi dia juga mikirin resiko kan? Nggak semua aksi gila dia lakuin gitu aja.
Oh jelas, dia sangat memperhitungkan konsekuensi. Kayak aksi kurang tidur ekstrim atau nyungkil mata gitu. Dia hindari, soalnya potensi kerusakan permanennya terlalu gede. Hmm, Perspektifnya juga katanya berubah banget setelah punya anak. Jadi lebih hati-hati, gak mau ambil resiko fatal demi putrinya. Dia juga belajar dari kecelakaan kan, kayak pas jatuh di Vegas, atau efek jangka panjang minum minyak tanah sama makan kaca dulu. wah pernah juga ya. Pernah. Jadi ada kesadaran soal batas yang nggak boleh dilanggar. Mirip kayak kematian Houdini, yang katanya memaksain diri tampil pas lagi sakit. Di balik semua aksi ekstrimnya itu ada pelajaran hidup yang dalam juga ya berarti. Kayak pas di dalam kotak, dia sadar kalau kebosanan itu cuma pilihan. Betul, dan segalanya itu soal perspektif. Pikiran kita ini ternyata punya kapasitas yang nggak terbatas lah. Dan ada sisi spiritualnya juga ya. Dia sering merasa dapat tanda dari almarhumah ibunya gitu. Iya, dia cerita soal itu. Di momen-momen krusial, katanya suka ada tanda. Kayak awan tiba-tiba kebelah, atau ada spanduk gadis love muncul pas dia lagi butuh kekuatan banget. Wah, Ini kan bukan soal ngebuktiin secara ilmiah ya, tapi lebih ke keterbukaan dia sama pengalaman yang mungkin di luar logika. Baginya, gadis love itu artinya cinta sebagai penyerahan diri total, tanpa ego, kekuatan tertinggi yang nyatuin semuanya. menarik banget ya gimana pengalaman se-ekstrem itu bisa ngebuka dimensi spiritual kayak gitu. Jadi kalau kita rangkum nih dari perjalanannya David Blaine ini, kita bisa lihat kekuatan tekad yang, wah, luar biasa. Pentingnya kita nantang zona nyaman kita sendiri sekecil apapun itu, biar bisa bertumbuh. Dan gimana cara kita memandang sesuatu, perspektif kita, itu bisa ngubah penderitaan jadi pengalaman berharga. Betul, tapi ada juga pelajaran penting soal kita harus kenal batas diri kita dan ya, nimbang risiko dengan bijak. Jangan asal nekat. Blaine sendiri percaya kalau setiap orang itu punya aksi ekstrim atau gairah uniknya masing-masing. Tantangan personal mereka lah. Iya, mungkin bukan aksi fisik kayak dia ya. Bisa jadi hal lain. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Anda renungkan nih. Kira-kira batas apa ya dalam hidup Anda saat ini? Mungkin ketakutan kecil, kebiasaan lama, atau zona nyaman Anda gitu. Yang sebenarnya bisa Anda jelajahi atau dorong dikit aja lebih jauh. Buat nemuin potensi diri Anda yang mungkin belum kelihatan.